Meluap-luap dalam kemarahan, Umayyah menyerahkan Bilal kepada anak-anak jalanan dan menyuruh mereka mengikat tali pada lehernya dan menghelanya di atas batu-batu tajam. Assalamualaikum sahabat damai dimanapun berada. Assalamualaikum sahabat damai dimanapun berada. Di awal kemunculan Islam, saat para pemimpin dan masyarakat Mekah mulai sadar akan semakin bertambahnya pengikut Islam, mereka mulai bertindak aniaya kepada orang yang masuk Islam, yang diantaranya adalah budak-budak. Budak-budak ini tidak luput dari sasaran keaniayaan mereka. Salah satunya adalah sahabat yang terkenal bernama Bilal radhiyallahu an. Ketika itu sahabat Bilal adalah seorang budak dan ketahuan memeluk Islam oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khaif. Beliau dibaringkan di atas pasir yang panas membara, ditimbuni batu, dan anak-anak disuruh menari-nari di atas dadanya. Majikannya menganiayanya sedemikian rupa, kemudian menyuruhnya menanggalkan kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya untuk memuja berhala-berhala Mekah. Namun Bilal hanya mengatakan, Ahad, Ahad, Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Esa. Meluap-luap dalam kemarahan, Umayyah menyerahkan Bilal kepada anak-anak jalanan dan menyuruh mereka mengikat tali pada lehernya dan menghelanya di atas batu-batu tajam. Badan Bilal berlumuran darah, tetapi terus saja mengatakan, Ahad, Ahad. Inilah keteguhan iman sahabat Bilal radhiyallahu an dalam mempertahankan kebenaran, dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah yang Maha Esa. Singkatnya, kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu an membayar uang tebusan bagi Bilal, dan akhirnya Bilal pun merdeka. Sahabat Abu Bakar pun membayar uang tebusan bagi banyak budak lainnya dan mengikhtiarkan pembebasan bagi mereka. Di antara mereka terdapat Suhaib, seorang saudagar kaya yang juga dianiaya terus oleh kaum Quraisy sesudah ia dibebaskan. Ketika yang mulia Rasulullah SAW meninggalkan Mekah untuk berhijrah ke Madinah, Suhaib pun ingin mengikuti, tetapi kaum musyrikin menahannya dan mengatakan bahwa beliau tidak boleh keluar dari Mekah dengan membawa sekian banyak kekayaan yang diperolehnya di Mekah. Kemudian beliau menawarkan usul untuk meninggalkan semua kekayaan dan harta milik beliau, lalu bertanya apakah kemudian beliau diperbolehkan pergi atau ikut hijrah. Kemudian kaum musyrikin Mekah pun menerima tawaran tersebut, dan beliau pun akhirnya dapat berhijrah ke Madinah walaupun dengan tangan hampa. Lalu menemui Rasulullah yang telah mendengar ihwalnya dan mengucapkan selamat kepada beliau sambil bersabda, itu merupakan perniagaan terbaik selama hidupmu. Kebanyakan dari antara pengikut yang tadinya budak-budak, mereka tetap tegar dan teguh dalam menyatakan keimanan lahir dan batin. Namun, ada juga beberapa yang lemah. Sekali peristiwa, Nabi Muhammad SAW mendapatkan sahabat bernama Ammar sedang mengaduh-aduh kesakitan, seraya mengeringkan air matanya. Yang mulia Rasulullah SAW menghampiri Ammar yang mengatakan bahwa ia telah dipukuli dan dipaksa murtad. Kemudian Rasul pun bertanya, tetapi adakah kamu masih beriman di dalam hatimu? Kemudian Ammar mengiyakan, dan Rasulullah mengatakan bahwa Tuhan akan mengampuni kelemahannya. Kemudian ada seorang sahaya wanita bernama Ziniro. Matanya rusak akibat kebengisan kaum kufar. Ada juga budak Safwan bin Umayyah bernama Abu Fukaih. Beliau dibaringkan di atas pasir panas.
sedang di atas dadanya diletakkan batu-batu berat lagi panas, sehingga lidahnya terjulur keluar. Budak-budak lain dianiaya dengan cara serupa. Kekejaman itu tak terperikan hebatnya. Akan tetapi, sobat damai, orang-orang mukmin dari zaman awal itu dapat menanggung penderitaan itu. Karena hati mereka dikuatkan oleh kata-kata jaminan yang mereka simak setiap hari dari Tuhan. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, tetapi suara Tuhan yang memberikan keyakinan turun kepada semua orang mukmin. Semata-mata demi Tuhan, semata-mata demi Allah Ta'ala, kekejaman-kekejaman itu mereka tidak pedulikan, mereka tidak perhatikan. Inilah keimanan mereka yang luar biasa, yang sebagai hasilnya mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.